tengah-tengah kita di gereja kita, begitu. Syukur. Ya, terima kasih untuk AKBB Kebayoran Baru ya, untuk kesempatan saya boleh melayani di sini. Seingat saya ini sudah yang kedua ya. Saya pernah juga webinar tahun lalu atau 2 tahun lalu di gereja ini, seingat saya gitu ya. Nah, sekarang ini kayaknya kaum bapak, tapi mungkin juga ada ibu yang hadir gitu ya. Tapi kehadiran ibu-ibu ini agak berbahaya ini. Dia jadi tahu nih apa tugas bapak nih. Nanti ibunya tinggal tuh denger yang tadi Pak Jarno tuh gitu ya. Wah, berbahagialah bapak-bapak yang istrinya nggak ikut ya. Kalau yang istrinya ikut ya konsekuensi dah gitu kan. Kayak misalnya seminar tugas dan tanggung jawab ibu gitu. Bapaknya ikut. Wah, itu bapaknya bisa habis itu. Ya, apapun yang terjadi ya. Kita akan sampaikan mengenai ayah zaman now. Nah, materinya saya usahakan ya kalau bisa malah sebelum 50 menit ya, supaya tanya jawabnya lebih banyak. Tapi tadi saya sempat ngasih 10 kali ada ya link YouTube gitu ya. Jadi ada ayah sesi 1, 2, 3, 4. Mungkin kalau ada WA grupnya bapak-bapak, dibaginya ke grup seminggu 1 aja kali ya gitu ya. Supaya bisa buat sampai akhir tahun gitu. Kita bisa belajar menjadi ayah sampai 10 episode. Sudah ada filenya, saya sudah upload ke YouTube. Nah, sekarang apa yang kita belajar di hari ini? Melengkapi semuanya, ya kita akan perdalam juga ditanya jawab. Tapi yang pasti kalau Bapak Ibu sudah lama nggak ketawa gitu, dengar YouTube khotbah saya pasti ketawa kok. Saya jamin. Kalau nggak ketawa gimana Pak Jarot? Tolong hubungi dokter ya, mungkin saraf ketawanya udah putus. Jadi yang normal itu kalau dengar saya ya mestinya ketawa minimal sekali, minimal senyum-senyum gitu ya. Oke, kita bicara mengenai ayah zaman now gitu ya. Ini bukan zaman now nih, zaman old, zaman dulu di mana bapak nganggap anaknya kayak budak gitu ya. Ini zaman old ini ya. Nah, ini zaman now ya. Anak bahkan bisa loh potong rambut anaknya gitu ya. Iya. Tapi yang pasti bapak zaman now ini berat sekali ya. Gara-gara pandemi, persaingan menjadi ketat, harus mengerjakan semua hal, pegawainya semuanya work from home, nggak tahu work talk atau tempat home talk, tapi ya pasti efisiensi, pengurangan pegawai, bahkan mungkin kena PHK, usaha sendiri, harus mengerjakan semua hal. Tidak mudah menjadi pria yang lahir zaman-zaman ini, ya. Tapi yang pasti Alkitab berkata bahwa ayah yang baik itu akan menciptakan anak yang hebat. Kenapa? Karena orang tua atau pria yang baik, dia akan mendidik anak-anak mudanya. Kalau anak muda, anak-anak dididik ayahnya, menghormati orang tuanya, dan orang tuanya pun menghormati orang tuanya lagi, kakeknya, maka itu nggak akan menyimpang ke kanan, ke kiri. Nah, tapi kalau kita bertanya kepada si anak, bapakmu tuh kayak siapa gitu ya. Jadi bukan kita ngaku-ngaku nih, saya bapak baik, saya tanggung jawab, saya mengasihi anak, gitu. Tapi anak yang dikumpulkan, gitu ya. Saya punya playgroup TK, 66 cabang di Indonesia ini. Saya rintis tahun 95, maka saya berkecimpung dalam dunia pendidikan. Setelah lulus dari insinyur, akhirnya banting setir ngambil pendidikan, magister pendidikan. Ya. Nah, playgroup saya 66 cabang. Jadi kalau saya tanya anak-anak kecil, nih adik-adik, ayahmu kayak siapa? Kayak Herodes, Firaun, Pontius Pilatus. Ini gawat ini gitu ya. Aduh, atau lagi ayahku bisu gitu. Jadi ada ayah bisu katanya ya, yang nggak pernah ngomong di rumah gitu. Wah, padahal kalau di gereja ketemu amang-amang yang lain ngobrolnya lama banget. Sampai rumah jadi ayah bisu gitu, nggak ada suaranya. Apalagi ibu-ibunya tuh, betul Pak Jarot, suami saya nggak ada bicaranya Pak di rumah. Nah, padahal figur ayah itu penting, ya tentu juga figur ibu penting. Tapi ini saya ambil dari teorinya Gerard Edelman. Saya masukkan dalam buku saya judulnya Mendidik Anak dengan Hati. Dalam buku itu saya mengajarkan ilmu yang diajarkan sama Gerard Edelman. Dalam buku Gerard Edelman itu diajarkan mengenai bahwa anak ya manusia akan hebat, otaknya maksimal kalau figur ayah dan ibu itu imbang. Keseimbangan figur bukan berarti interaksinya sama, ibu dan bapak sama-sama 12 jam, enggak ya.
Ibunya bisa seharian, bapaknya hanya pulang kantor, hanya Sabtu Minggu, tapi dia berinteraksi secara kualitatif, intim, dan baik. Jadi bapak baik. Itu malah anak bisa lebih dekat sama bapaknya daripada ibunya yang seharian bersama anak. Karena ibunya berperan sebagai Mrs. No. Sedangkan bapaknya bapak yes. Mah, mau minta es krim? Jangan, nanti batuk. Oke. Tunggu papa pulang, Mister Yes. Pak, boleh es krim? Boleh. Beli 2 ya, aku 1. Ya, tos. Oke. Ya, itu anak-anak langsung, waduh, mama jahat, papa baik. Itu nggak imbang namanya ya, karena bapaknya lama lebih dekat sama anaknya, walaupun interaksinya lebih banyak ibunya. Maka teori mengenai keseimbangan figur ayah ibu ini nggak usah bapak khawatir bahwa gimana saya bisa imbang, saya waktunya lebih banyak pekerjaan, nggak butuh banyak waktu kok. Bapak itu pandai merayu, buktinya istrinya mau dinikahi, ya kan? Walaupun setelah menikah dia menyesal, mengapa menikah dengan yang satu ini. Tapi kemampuan merayu seorang ayah itu luar biasa, sudah terbukti dengan pernikahannya, ya kan? Nah, termasuk juga merayu anak, ya, dengan kebaikan, beliin es krim. Jadi bapak tetap bisa jadi figur bagi anak walaupun waktunya terbatas. Karena Gerard Edelman mengajarkan mengenai keseimbangan otak melebihi daripada IQ, di mana anak kalau dekat bapaknya otak kiri bagus, dekat ibunya otak kanan bagus. Anak yang emosi marah logikanya jelek, yang kepahitan memorinya jelek. Makanya Alkitab itu sudah mengajarkan, hei bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu. Ayat yang lain, hei bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu. Kalau emosi logika nggak bagus, kalau kepahitan memori nggak bagus. Sudah emosi kepahitan pula, udah otaknya lemot, gitu ya. Jadi anak-anak yang hidup dalam damai sejahtera, sukacita, merasakan kasih Bapa, itu anak-anak luar biasa. Sebaliknya, kalau boleh ke kantor polisi gitu ya, orang-orang yang di penjara, narkoba, kalau dicari data lebih detail lagi, betapa banyaknya anak-anak yang figur orang tuanya nggak ada. Bahkan saya pernah dikasih tahu seorang polisi yang hamba Tuhan, para teroris itu kebanyakan nggak punya figur ayahnya, jauh dengan ayahnya. Kayaknya baik-baik saja, tapi tiba-tiba ketangkep sebagai teroris gitu ya, karena dia punya ayah bisu, anaknya bisu, ayah anak nggak bicara. Nah itu contoh-contoh anak-anak yang tidak ada figur ayah sehingga logikanya kurang baik, otak kirinya kalau menurut Gerard Edelman. Karena logikanya kurang baik, gampang diprovokasi oleh provokator yang menggunakan emosi, menyentuh emosinya, dan si teroris ini menjadikan bapak rohani itu si anak, dan anaknya mengikuti kemauan bapaknya. Nah, figur yang imbang ini juga perlu sekali pada zaman di mana zaman sekarang ini ada zaman LGBT. Zaman dulu kan nggak, ya ada sedikit lah, tapi sekarang ini kan di mana-mana muncul. Sedangkan memang manusia itu satu jenis kelamin, tapi memang semua manusia boleh dikatakan punya potensi LGBT. Kelaminnya satu, tapi anak laki-laki juga bisa hormon estrogennya bertumbuh. Ya, kalau dia membayangkan jadi perempuan, menyesal sebagai laki-laki, berpikir enakan jadi perempuan. Kalau parentingnya salah, di mana orang tua selalu membandingkan si laki-laki dengan perempuan. Kamu tuh nggak boleh begitu sama perempuan, kamu harus ngalah sama perempuan. Nggak peduli yang laki-laki yang benar, pokoknya suruh ngalah terus. Si laki-laki berpikir nggak enak jadi laki-laki ya, enakan jadi perempuan. Alangkah indahnya kalau aku perempuan. Nah itu hormonalnya bergejolak. Apalagi lihat film porno, LGBT, homo, waduh, itu orang-orang yang menyesal sebagai laki-laki dengan cepat sekali berubah. Zaman dulu nggak bisa, filmnya nggak ada, contohnya nggak ada, bahkan homo dilempari batu mati, lihat begitu ngeri juga nggak mau gitu. Sekarang yang di Amerika yang meledek homo malah yang dihukum. Dunia berubah, zaman now berubah, maka kita juga harus merubah cara-cara parenting kita. Karena anak-anak zaman sekarang juga menjadi rawan terhadap LGBT. Dulu nggak rawan. Siapa yang berani jadi LGBT? Nah, Efesus pasal 6 ayat 4. Bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu, tapi didiklah mereka. Nah, dalam didik apa dong? Ya, ajaran Tuhan, nilai-nilai firman Tuhan. Karena itu seorang ayah punya posisi sebagai seorang imam di dalam keluarga. Dalam arti ya ayah ini harusnya yang ngajak kebaktian. Walaupun mungkin nggak usah dijelasin ayatnya, biarkan ibu yang berdoa panjang-panjang, tapi bapak yang mengambil keputusan. Yuk mah, yuk nak, kita kumpul ya, kita kebaktian. Nah, itu nanti dihormati anak juga istri. Karena Tuhan menciptakan pria sebagai kepala. Kalau pria, suami itu dekat sama Tuhan, dia akan punya hikmat sebagai ayah yang baik. Dan otomatis akan punya wibawa ilahi terhadap anak-anaknya. Masalah zaman sekarang ini kan anak-anak memberontak kepada ayahnya. Terutama ketika udah masuk remaja, anak laki-laki nggak ngomong sama bapaknya.
Nah, itu fenomena itu bisa dikurangi ketika seorang ayah bergaul dengan Tuhan. Yang pasti anak zaman sekarang ini anak yang berani berdebat. Beda dengan zaman kita dulu, ya, karena di sekolah memang mereka diajarkan debat. Apalagi mereka punya teman global, ya, tinggalnya di Kebayoran, di Tarutung, tapi punya Facebook, punya Instagram, temannya orang luar negeri, atau dia tinggal di Jakarta tapi sekolahnya internasional, berteman dengan anak-anak luar negeri yang di sana kalau dimarahi orang tuanya malah teman orang tua bilang tok, ayo bicara gitu. Dan budaya itu pun dibawa di sekolahnya, di mana kalau ada apa-apa anak disuruh mengungkapkan pendapatnya. Nah, bapaknya zaman old, anaknya zaman now, terjadi perbedaan budaya. Kita mungkin nggak biasa kalau nasihat itu anaknya ngomong gitu ya, apalagi memang de facto anaknya lebih pinter. Wah, anaknya googling sana, googling sini, tahu segala sesuatu. Aduh, ya sudahlah, bapak mengatasi kebodohannya dengan marahnya gitu ya. Jadi, aduh, anaknya makin kepahitan. Jadi kita harus belajar rendah hati sama anak. Sekarang ini pinternya minta ampun loh. Kalau saya itu dulu hormat orang tua saya, gimana loh, saya punya mainan ya, katalah mainan apa itu, wah bapak, ini mainanku rusak pak, wah bawa sini nak, saya betulin gitu. Jadi mainan saya dibetulin sama bapak saya, wah bapak hebat, pinter nih bapak. Lah zaman sekarang ini kan bapak HP-nya rusak, aduh cari anaknya, nak HP papa kok begini ya, kok nggak bisa begini ya, anaknya baru 7 tahun loh, tenang pak, tenang ya. Ini gitu masalahnya ya pak. Oke, saya betulin ya. Kutik, udah selesai pak. Gitu. Cepat banget. Gimana sih cara betulinnya? Susah jelasinnya. Kalau ada masalah, hubungi aku ya pak ya. Jadi anak zaman sekarang ini punya pengalaman bahwa bapaknya itu nggak ngerti apa-apa. Beda sama saya dulu. Saya punya pengalaman. Bapak saya betulin mainan saya. Anak zaman sekarang taunya ini dua makhluk ini, ayah ibu ini, sisa-sisa dinosaurus yang masih tersisa di muka bumi yang mungkin nggak lama lagi punah gitu ya. Ototnya besar, otaknya kecil. Jadi, loh mereka itu kalau membicarakan orang tuanya itu kadang-kadang bahasanya itu ngeri loh. Saya nggak tahu Bapak Ibu dengar apa enggak aja pembicaraan mereka. Jadi kalau sekarang ini bapak-bapak kumpul, ibu-ibu kumpul, waduh, saling apalagi opa-oma opung-opung kumpul, opa-oma kumpul, wah membicarakan membanggakan cucunya, cucu saya 3 tahun bisa begini-begini, wow cucu saya 2 tahun udah bisa tuh pakai gadget, waduh, kita berbicara membanggakan anak-anak kita. Coba diam-diam nguping, mereka kumpul. Apa yang diomongin sama anak-anak? Papaku nggak ngerti apa-apa, apalagi ibuku lebih nggak ngerti lagi. jadi orang tua zaman sekarang ini, aduh, anak-anak punya pengalaman bahwa kita tuh nggak ngerti apa-apa, tapi ya benar sih, kita bisa pakai laptop, begitu ada masalah nggak bisa betulin. Kita bisa pakai apps, begitu ada masalah nggak bisa betulin gitu. Anak kita panggil gitu kan. Aduh, akhirnya makin lama tuh pengalaman mereka tuh makin banyak gitu ya, 1, 2, 3, 4, lama-lama memang satu itu nggak ngerti apa-apa. Jadi mereka yang akan memaklumi kita gitu ya. Nah, mereka googling sampai temperamen dasar, foto karakter, tahu siapa dirinya, cocoknya jurusan apa. Orang tuanya nggak ngerti. Waduh, masalahnya lebih banyak lagi. Jadi memang jadi orang tua zaman now ini ya mau nggak mau kita mesti belajar yang mereka bahas, yang mereka ketahui. Mereka pengen jadi profesi ini, apa itu gitu ya. Zaman kita nggak ada pekerjaan itu. Ya kita gali informasi biar nggak asal melarang gitu ya. Tahu-tahu yang kita larang gajinya gede gitu ya. Ya, ayah itu figur kepala ya. Saya nggak bahas soal suami istri ini, tapi dari ayat ini bahwa suami itu ya kepala, termasuk sebagai ayah ya. Nah, sekarang tugas kepala, tugasnya ya kalau ayatnya jelas. Tugas ayah itu apa aja sih gitu ya? Life planner, punya rencana. 2, pengambil keputusan. 3, menyediakan keuangan. Kenapa keuangan 3? Karena zaman sekarang ini beda. Zaman sekarang banyak ibu-ibu juga yang pandai cari duit. Bahkan mungkin karirnya lebih bagus. Jadi sebenarnya tugas ayah juga enggak soal menyediakan uang itu, kebutuhan ekonomi itu enggak banget sih. Kalau toh dia enggak mampu mencukupi semuanya, istrinya bisa membantu mencukupi. Tapi menurut saya nomor 1, 2 ini penting. Seorang ayah sekaligus seorang suami yang dihormati, punya rencana dan mengambil keputusan. Nak, jadi waktu tahun 90 saya menikah, saya tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta, kontrak rumah 450.000 untuk 6 bulan, itu saya ekonomi saya tahun 90. Merantau ke Jakarta mengadu nasib gitu ya. Siapa tahu di ibu kota yang katanya lebih kejam daripada ibu tiri ini saya bisa taklukkan gitu ya. Nah,
Lalu singkat cerita, ya punya anak belum diberkati. Tapi saya punya rencana. Anak saya bawa ke Singapura, walaupun nggak punya duit. Yang penting beli tiket. Sampai di Singapura saya nginep rumah pastori gereja, di mana teman saya jadi gembala di sana. Nah, mulailah pembicaraan life planner. Ya, nak, kamu senang luar negeri. Bagus ya, rapi ya, segala macam. Gitu ya. Saya papa sih pengen nanti kamu sekolah di luar negeri. Ini rencana gitu ya. Kamu pengen sekolah luar negeri? Ya gitu. Bikin poster ya, foto waktu ke Singapura, di print, dijadiin poster motivasi, anak tulis, aku mau sekolah luar negeri. Dia yang nulis gitu ya. Ya, saya punya rencana, dan rencana saya ini saya mulai tanamkan. Nah, tapi papa itu duitnya enggak banyak, Pak. Nah, belum diberkati ya. Papa nggak mampu bayar kamu sekolah luar negeri. Loh, kenapa nyuruh ke sana? Ada lo gratis kalau kamu dapat beasiswa. Apa itu beasiswa? Kelas 1 SD kita ngomongin soal beasiswa. Sampainya dia tulis di posternya, aku mau dapat beasiswa. Jadi saya punya rencana supaya anak nanti kalau kuliah, ya sebenarnya luar negeri dalam negeri sama sih ya, kalau misalnya teori ekonomi gitu ya UI jauh lebih hebat. Tapi ketika anak kita sekolahnya di Singapura gitu ya, teman sekelasnya yang punya jamu jago, yang punya Sido Muncul, ponakannya RCTI, jadi yang beda tuh komunitasnya. Anaknya konglomerat sekolahnya di sana. Nah, itu menjadi jaringan bisnisnya. Ketika anak saya lulus gitu, dia punya klien di Belanda, dia punya klien di Amerika, dia terbang ceramah ke Sydney, ke Houston gitu ya. Itu dulu teman-teman kuliahnya udah pada kerja juga di mana-mana gitu. Jadi itu bedanya sih itu ya, kalau misalnya lihat kurikulumnya ekonomi, sekolah ekonomi di Singapura sama di UI gitu. Wah ya, UI jauh lebih bagus. Tapi ya kadang-kadang networking-nya itu yang beda. Nah, itu yang membuat saya ngobrol seperti ini kepada anak sampai akhirnya dia pengen. Itu namanya rencana. Tapi saya nggak punya duit, ya nggak apa-apa. Yang penting punya rencana dulu kan, gitu kan. Ya, terus kan rencana itu kan bisa ada solusinya selain duit, ya, termasuk beasiswa. Itu namanya ayah yang punya rencana. Dan rencana itu ketika disetujui sama anak, sama istri, bahkan anak-anak berjuang untuk hal itu, dia berterima kasih dengan kita. Untung loh, Papa itu dulu sejak kecil aku dimotivasi beasiswa, aku betul-betul dapat. Aku dimotivasi ke luar negeri, sekarang mindsetku gede banget, dan seterusnya. Mengambil keputusan. Nah, ini tugas ayah dan suami sekaligus ya. Bapak yang mengambil keputusan. Anak sekolah di mana, berjemaat di mana. Kalau soal kecil-kecil makan di mana, menunya apa, biar istri lah, apalagi istrinya kolerik gitu ya, punya bakat memimpin, jangan dimarahi, disalurkan ya, dikasih penyaluran untuk mimpin organisasi kaum wanita. Wah, mimpin dapur menu, ngambil keputusan makanan, tapi keputusan strategis dan penting, anak sekolah di mana ya, berjemaat di mana, itu harusnya ayah ya yang mengambil keputusan. Jadi jangan ibu yang mengambil keputusan anak sekolah di mana, karena itu hal besar. Tapi kalau bapak nggak tahu, ya ibu yang sebagai penolong memberikan data kepada suami. Ini loh Pak, kalau sekolah di sini anak kita, ini kurikulumnya internasional. Kalau ini kurikulum nasional. Kalau ini ada O-levelnya. Wah, dengan data seperti itu biar suami mengambil keputusan. Dan kalau ibunya memberikan data-data jenis-jenis kurikulum yang ada, saya yakin pasti suaminya tambah bingung gitu ya. Jadi juga nggak ngambil keputusan. Kendula. Gimana gitu? Nah, ibu berikan data lagi nih kalau ada ibu yang ada di sini ya, data yang lebih jelas soal sekolah itu. Pak, gini loh Pak. Sekolah ini uang pangkalnya 10 juta, SPP-nya sekian ratus ribu, kali 3 tahun, kali 12, jumlahnya segini. Yang sekolah ini, Pak, uang pangkalnya lebih besar, tapi SPP-nya lebih kecil. Singkatnya, Pak, kalau sekolah di A, total 3 tahun, 300 juta. Sekolah B, total 600 juta. Sekolah C, total 800 juta. Mana, Pak? Yang anak kita sekolah di mana? Gitu. Itu cepat Bapaknya ngambil keputusan. Ya, yang murah aja. Makanya ibu kalau nggak mau anaknya sekolah di situ, yang itu nggak usah diceritain. Yang 300 juta tadi nggak usah diceritain. Cari cerita yang lain. Ini 600, ini 800, ini 2 miliar. Itu penolong yang cerdik gitu ya, ngakali suami yang tidak pengetahuannya luas gitu. Tapi bapak yang mengambil keputusan. Kalau nanti tahu-tahu nyicilnya SPP-nya empot-empotan, kan bapak yang mengambil keputusan gitu maksudnya. Kalau ibu yang mengambil keputusan, nanti bapaknya ya udah, kamu yang bayar sekolah anak dah gitu. Aku nabung buat beli rumah, yang putusin ibu sendiri. Tugas ayah adalah mengambil keputusan. Beberapa tugas nanti kita nggak terangin semacam detail ya. Economic provider, lalu menjadi seorang coach dan motivator bagi anaknya. Nah, nomor 5 malah saya mau pelan-pelan. Tugas ayah itu friend and playmate atau caregiver. Itu juga sebenarnya bersamaan dengan memotivasi, tapi terutama soal teman bermain bagi anak. Jadi ayah dan ibu itu punya tugas yang berbeda, ya, dan sebaiknya berbeda. Bahkan sehati, sepikir, seia, sekata, itu berbahaya.
Jangan memimpikan pernikahan yang diri anak dengan sehati, sekata, sepikir. Oh enggak, jangan. Ya, bahaya sekali. Apa bahayanya? Anaknya bisa mati loh. Contoh, bapaknya tega menghukum anak dipukul 10 kali, nangis. Wah, ibunya pulang gereja. Loh, Pak, anak nangis. Iya, saya hukum tadi. Salah. Salahnya apa? Ini. Oke, hukumannya apa? Saya pukul 10 kali. Bagus, aku 10 kali juga ya. Sehati kita. Digebuki rame-rame. Mati itu anak. Tapi Tuhan itu ajaib. Kalau bapaknya tega menghukum, ibunya nggak tega. Ibunya tega, bapaknya nggak tega. Loh, itu kombinasi yang bagus. Memang menikah itu begitu. Suami pelit, istrinya nggak pelit. Istri pelit, suaminya nggak pelit. Itu namanya jodoh. Ya kan? Jodoh itu kan lawan jenis. Loh, bapak ibu itu menikahi lawan jenis, bukan yang sejenis. Maka yang romantis dengan yang tidak romantis namanya jodoh. Ya, dua-duanya romantis, anaknya 17. Dua-duanya nggak romantis, nggak punya anak gitu kan, doa terus tiap malam gitu. Yang satunya banyak ketawa gitu, nggak bisa serius gitu. Satunya serius, oh bagus, itu namanya jodoh. Dua-duanya ketawa terus, lupa buka toko kan. Aduh, kita lupa buka toko nih. Dari tadi pagi ketawa melulu gitu ya. Ya udah, kita hari ini nggak usah buka dah. Nggak cari duit. Itu nggak ada orang menikah begitu. Satunya lucu, satu nggak lucu, satu murah hati, satu nggak murah hati, satunya romantis, satu nggak romantis. Itu namanya jodoh karena kita menikahi lawan jenis. Sadar ya, cuma 2 kata kok. Siapa istri itu? Lawan jenis. Lawan lo gitu kan. Jadi memang dua pribadi yang berbeda, termasuk dalam mendidik anak. Nah, ibunya apa tadi? Ibunya misalnya teman belajar, bapaknya teman bermain. Ya, jangan dua-duanya. Ibunya belajar, bapaknya pulang belajar. Waduh, itu anak stres. Itu kenapa dua makhluk kompak banget itu ya, satunya Herodes, satunya Isabel. Di Alkitab Isabel suaminya bukan Herodes. Jadi kalau ibunya itu sudah nyuruh belajar, bapaknya ngajak main ya, tapi harus bukan berbeda, melengkapi. Nah, main yuk. Tapi mama suruh belajar. Begitu selesai belajar ya, suruh mama berapa jam? 1 jam, 2 jam. Kita main ya? Enggak 1 jam 2 jam sih, asal PR-nya udah selesai. Lah bagus dong, segera selesaikan. Habis itu kita main gitu. Jadi bapaknya nyuruhnya, ngajaknya main. Itu sebenarnya benar. Ibunya nyuruh belajar, bapaknya main. Tapi jangan begini, "Yuk nak, kita main." Sama mama suruh bikin PR. Lah enggak usah, pasti kamu naik kelas lah. Oh, itu Menteri Pendidikan udah bilang ya, masa pandemi ini nilai enggak penting-penting banget. Itu berantem itu nanti sama suami istri ya. Memang ini Menteri Pendidikan jamin anaknya naik kelas gitu ya. Jadi standar kenaikannya dibedakan di zaman milenial ini beda. Bukan soal hafalan gitu ya. Kalau hafalan gimana? Belajarnya di rumah ya, ujian bisa nyontek, tapi pendapat, opini, bagaimana menurut kamu gitu ya. Kayak anak saya kan sekolah di Singapura ya. Kalau pertanyaannya misalnya Diponegoro itu apa buat kamu gitu. Loh, yang dari Belanda ya bilang gitu penjahat, itu pemberontak. Orang Belanda ditanyain Diponegoro gitu kan, yang Indonesia, oh dia pahlawan gitu. Jadi dua-duanya benar gitu. Alasannya kenapa gitu. Yang satu lagi dari Indonesia, tapi kelompok yang lain lagi khilafah gitu. Oh dia tuh khilafah Indonesia gitu. Benar juga gitu. Jadi yang penting itu opini, berpendapat, ada data, ada logika, jalur pikirannya jelas. Udah. Nah, itu yang dikembangkan pada anak zaman sekarang di sekolah. Nah, di sekolah berkembang begitu, di rumah pasti jadi tukang ngeyel sama orang tua. Tapi orang tua memang suami istri itu tidak harus mendidik dengan cara yang sama. Ibunya mungkin konsen pada belajar, bapaknya bermain. Bukan hal yang dibenturkan. Tapi justru untuk penghiburan supaya anaknya nggak mati stres, disuruh belajar melulu gitu ya, bapaknya ngajak main. Jadi itu memang peran ayah itu diantaranya adalah menjadi friend, sama caregiver, sama motivator. Jadi kalau nilainya anaknya 6, 7 gitu ya, nah nggak apa-apa lah nak, nanti juga naik kelas gitu ya, atau nggak apa-apa lah nak, sekarang 6, yang penting nanti semester depan 7 ya gitu. Jadi itu motivasi. Kalau ibunya kan nggak bisa, nanti kamu ranking kamu turun begini, IP kamu udah pokoknya ya biarin aja. Kan memang perannya berbeda-beda. Nah, bagaimana bisa berperan itu tadi semuanya gitu ya? Ayah sebagai penyedia keuangan, mengambil keputusan, menjadi motivator bagi si anak, menjadi sahabat si anak. Maka seorang ayah hatinya, Malaki 4 ayat 6, hati Bapak kembali kepada anak, hatinya kembali kepada anak. Karena kalau hatinya ada, waktunya ada. Saya pernah punya bisnis ekspor, ya. Jadi buyer itu, kalau kita malam di sana baru mulai pagi. Jadi sering kerja itu sampai jam 12 malam gitu. Saya 8 tahun bisnis ekspor, tahun 90 sampai 92 di Astra Ekspor.
92 keluar buka usaha sendiri, usahanya ekspor sampai 98 kerusuhan ekonomi, ekspor saya bangkrut. Saya banting setir ke retail, ya buka toko, grosir, terakhir sebagai MLM, multi level product, ya multi level marketing, namanya IVA, dan saya bangkrut 2019 kemarin karena retail nggak bisa bersaing dengan platform digital. Nah, waktu saya usahanya ekspor, waduh, kalau kerja sampai malam-malam begitu ya. Karena ya gimana uang bayarnya siang kitanya malam. Nah, tetapi walaupun kita bekerja seperti itu gitu ya. Kadang-kadang jam 5, jam 6 udah capek banget gitu. Tapi begitu ada buyer datang nih, apalagi bukan dari luar negeri ya, dia datang ke sini gitu. Bisa temui saya nih, temenin saya makan malam gitu. Wah, saya tinggal di Bintaro. Udah capeknya minta ampun, tapi karena buyer ini bawa ordernya banyak nih, hati saya di situ. Ya saya mandi, makan, minum kopi, berangkat lagi ke tengah kota gitu. Waktunya ada loh, tenaganya ada. Kenapa? Hati saya di situ. Saya mau cari order, saya cari omset. Ini bayarnya datang gede, bawa order lagi, nginep di Hilton Hotel. Wah, saya di Bintaro, baru nyampe rumah gitu. Oh, udah mandi, makan, minum kopi, berangkat lagi. Waktunya ada, tenaganya ada, karena ada hati. Nah, kenapa kita nggak ada hati buat anak, main sama anak, sepedaan sama anak? Jangan-jangan hati kita nggak ada, maka kita nggak ada waktu ya, nggak ada waktu, nggak ada tenaga. Tapi kalau ada hati, tenaga itu ada. Maka Alkitab tuh bagus banget ya, sarannya langsung pada akarnya, akar masalahnya, supaya orang tua ayah ini ada waktu, ada duit untuk anaknya, hatinya yang ada. Hati bapak kembali kepada anak. Apalagi kalau anaknya mulai remaja. Saya punya anak-anak sekarang udah yang nomor 1 ini yang atas sudah nikah, nomor 2 belum, tapi ini foto waktu remaja dulu. Anak saya paling kecil udah 24 tahun, nomor 1 28, 26 lalu 24. Nah, tapi dulu waktu mereka masih remaja kita sering pergi bareng-bareng berdua, sepedaan berdua, kadang berdua aja nih. Jadi atas sama bawah beda event, dengan anak perempuan pergi kemana, anak laki-laki ini ke Makassar. Ini dengan anak laki-laki juga ke Jakarta, Kota Tua Jakarta, yang ini di bawah ini ke Turki, yang ini di Bantimurung ya ke Makassar. Karena anak saya nomor 2 ini sukanya sejarah. Jadi kita pergi ke tempat-tempat yang penuh dengan sejarah, ke Thailand, dan perginya berduaan gitu ya. Itu supaya kita ada waktu yang berkualitas dengan anak. Kita perlu pergi sekeluarga perlu, tapi juga saya customize, kadang perginya cuma berduaan gitu ya. Jadi nomor 2 ini memang unik banget, laki-laki sukanya sejarah. Ini ke Thailand, yang di bawah ini kita lagi di Dubai, ini yang juga di Thailand, ini kita lagi di Jogja, kita main arung jeram, yang di bawah kita ke Tangkuban Perahu. Demikian juga dengan anak yang perempuan, tapi ini contoh yang anak laki saya kasih banyakan karena memang kadang-kadang justru bapak sama anak laki itu yang agak susah deket gitu ya. Nah, waktu saya juga mengalami hal itu ya dibayarnya dengan pergi berduaan aja. Jadi ketika kita pergi berduaan itu sebenarnya yang kita lakukan itu dating. Ya, anak dating dengan orang tua. Nah, apa sih dating itu? Mungkin kita kasih cerita aja ya. Cerita dari gambar ini sebenarnya ya. Ini waktu itu anak saya bawa ke Australia. Kita ke sana 2 minggu ya. Nah, waktu di Australia itu ya namanya teman-teman di Australia kan teman saya kebanyakan gembala sidang pendeta gitu ya. Jadi tahu saya ke Australia, Pak Cerot ya. Minggunya khotbah saya ya, Sabtunya khotbah saya ya. Oke ya, lumayan lah gitu ya. Sabtu Minggu ada yang ngajak makan. Tapi akhirnya mereka gini, wih Pak Jarod jarang ke Sydney. Pak bisa nggak misalnya ngasih sel komisi pria, Jumatnya sel grup gitu. Wah, Senin, Selasa, Rabu dijadwal terus. Anak saya kalau itu saya 2 minggu. Minggu pertama kami di Brisbane. Juga seperti itu. Tapi begitu ke Sydney, seperti itu lagi. Anak saya protes. Pak, bisa nggak Pak? Makan siang, makan malam, Papa nggak usah sama orang lain. Kita berdua tok saja. Ya, aku pengen ngomong sama Papa. Katanya gitu, pengen ngomong-ngomong sama Papa. Wah, saya kontak-kontakan sama istri, dan istri saya memang ngasih tahu kalau anak itu pengen ngajak ngomong berduaan, ya sediakan waktu, mungkin dia mau ngomong soal masa depan, soal pacar, full time apa tidak, mau jadi apa, atau mungkin lagi mau mencintai seseorang. Jadi saya bilang sama gereja yang di Sydney, Pak, Bapak terima kasih sudah mengatur saya makan siang dengan ini, makan malam dengan ini. Jadi gereja mengatur pengusaha siapa yang akan mendampingi saya makan siang, makan malam gitu dari Senin sampai Jumat. Sedangkan Sabtu Minggu sama gembalanya. Saya bilang, Pak, yang Senin Jumat dibatalin semuanya. Oh jangan Pak, itu pengusaha itu juga mereka sibuk, mereka mau dampingi Bapak sambil konseling. Bisa nggak konselingnya digabung jadi satu aja, Jumat malam kita cell group, kita Q&A, dari makan malam sampai tengah malam nggak apa-apa. Oh gitu ya Pak, kenapa Pak? Anak saya pengen ngajak ngomong tuh.
Penting ya Pak? Ya mestinya begitu, sampai dia minta makannya dibatalin. Oke, akhirnya dibatalin ya. Senin sampai Kamis waktu itu yang dibatalin. Karena Jumatnya semua yang tadinya mau ngajak makan kumpulkan jadi satu, ngobrol sampai malam. Betul sampai jam 2 pagi. Nah, Senin sampai Kamis mulailah makan pagi di hotel pasti kan sama anak. Makan siang pergi keluar di restoran, makan siang sama anak. Ya berdua, benar-benar berduaan begitu. Saya itu mulai nunggu ya, hari pertama kok anak nggak ngajak ngomong apa-apa. Dia minta acara saya dengan orang lain dibatalin. Begitu makan dia nggak ngomong apa-apa. Yang ngomong sih tapi nggak ada yang penting. Oke, mungkin persiapan kali hari kedua. Hari kedua nggak ngomong yang penting lagi, biasa aja. Oh, mungkin pendekatan ya, butuh waktu anak. Hari ketiga gitu lagi. Sampai pulang ke Indonesia nggak ngomong apa-apa. Saya pikir anak itu mengajak ngomong masa depan, full timer apa enggak, wah punya pacar bagaimana, enggak ada, itu sama sekali enggak ada. Saya sempat mikir dalam hati, kenapa itu anak minta acara saya dibatalin, ternyata juga enggak ngomong apa-apa yang penting gitu kan. Tiba-tiba sampai di Indonesia, anak saya ini ngomong ke istri saya, WA ke istri saya, "Mah, aku di Australia bahagia banget. Papa menyediakan waktu bagi aku, berarti aku penting bagi Papa." Jadi dia hanya pengen gitu aja 4 hari. Saya acara tak batalin semuanya demi dia. Dia nggak ngomong apa-apa yang penting, tapi ternyata itu berarti banget bagi dia. Dia WA istri saya, "Aku happy banget di Australia. Aku berarti penting bagi Papa. Papa batalin semuanya dinner sama lunch dengan orang lain, hanya makan dengan aku." Celah gitu ya. Tapi dari situ saya tahu arti dating. Dating sama anak nih, Bapak-bapak perlu dating sama anak ya. Dating itu, Pak, dating itu ngomong yang tidak penting. Itu namanya dating. Kalau ngomong yang penting, namanya meeting. Lah coba, Bapak kok meeting terus gimana sih? Sama ibu meeting, sama anak meeting. Jadi Bapak ada nggak yang ngomong begini sama anak-anak? Nah, kalau yang nggak penting-penting ngomong sama mama ya. Sama papa itu ngomong yang penting-penting aja. Anaknya mikir, ini Bapak atau bos? Ini Bapak atau direktur? Bapak atau bos ini? Ngomongnya yang penting-penting tok itu. Jadinya jadi jauh jaraknya. Karena kedekatan itu justru ketika ngomong yang tidak penting. Waktu Bapak pacaran sama ibu itu kan namanya kencan. Dating itu kencan. Memangnya Bapak ngomong yang penting-penting waktu pacaran. Kan waktu pacaran itu kita nggak ngomong yang penting. Yang penting ngomong. Yang penting itu ketemu sama dia. Yang ngomong penting-penting itu pas mau nikah aja gitu kan. Sebelumnya ya apa aja diomongin. Bapak berangkat apel, lihat kucing mati, ya nanti di tempat apel itu ngomongin kucing mati diomongin. Ada. Kalau minimal Bapak nggak cerita waktu pacaran dulu, cewek yang pacarnya yang cerita, Bapak dengerin gitu sambil berkata, ini apa sih yang diomongin ini. Tapi ada waktu buat ngomong yang tidak penting. Itulah yang membuat dating menjadi akrab ya, karena ngomong yang tidak penting. Yang kedua, ngomong yang sudah tahu. Waktu kuliah ini saya pacaran kan, pacar saya itu teman kuliah. Waktu kita pacaran, dosen tadi siapa itu? Bapak apa itu? Kita ngomongin dosen yang sama-sama ngajar kita. Dengan pacar kita bisa apa namanya? Dengan pacar itu kita ngomongin apa yang sudah kita tahu, ya ketawa-ketawa aja senang gitu. Jadi suami istri masih bisa ngomong yang sudah tahu. Kalau sekarang Bapak Ibu masih bisa ngomong sama suami istri itu yang sudah tahu. Nonton film bareng-bareng. Selesai nonton, Papa, tadi si itunya orangnya gini, aku juga nonton, kamu nggak usah ngomong. jadi sudah nggak bisa ngomong yang sudah tahu, berarti nggak akrab, ya kan? Nanti selesai webinar ini coba bicara sama istri, Mah, tadi Pak Jody ngomong begini, iya aku juga dengar, nggak usah ngomong lagi. Selesai pembicaraan. Jadi dating itu ngomong yang tidak penting. Kedua, ngomong yang sudah tahu. Itu namanya dating. Nah, bapak-bapak perlu dating sama anak. Jadi kalau anaknya tuh ngajak ngomong bapak yang bapak sudah tahu, jangan dimarahi. Bapak udah tahu? Bapak udah tahu? Ya selesai pembicaraan ya. Namanya dating itu bicara yang tidak penting sama bicara yang sudah tahu. Kalau bicara yang belum tahu sama bicara yang penting itu namanya meeting. Nah, bapak sama anak kok meeting aja. Jadi anaknya bilang, "Yuk pergi yuk." Bapak ngajak meeting. Itu menderita banget itu anak punya orang tua ngajaknya meeting melulu gitu ya. Meeting itu kayak sama bos itu, mana bisa bercanda di kantor sama bosnya gitu ya. Bapaknya ngajaknya meeting melulu. Ayo Pak, kita belajar dating sama anak ya Pak ya. Ketika pribadi orang tua ada di hati anak dan itu terjadi lewat kencan atau dating, maka komunikasi nanti jadi mudah dimengerti. Dan ketika ada komunikasi, baru bisa memberikan menasihati budi pekerti. Tapi intinya di relasi.
Dan relasi dibangun dalam kebersamaan yang menyenangkan, bukan kebersamaan yang formal. Papa mau kasih nasihat ya, duduk semuanya, ini sudah keluarga, semuanya diam, nggak ada yang bicara, papa mau bicara, gitu ya. Aduh, itu anaknya stres, punya anak, papa kok kayak pendeta khotbah melulu tiap hari, gitu ya. Tapi pergi kemana, mancing bareng, ngobrol bareng, minum kopi bareng, itu namanya dating. Nah, dampak dari ketidakadanya figur ayah, yaitu bisa anak-anak nggak punya figur, akhirnya perilakunya menyimpang karena kedewasaan psikologis yang tidak pernah dicapai. Jadi mencapai kedewasaan psikologis figur ayah itu penting kalau dari ilmu psikologi. Ya, saya akan stop dulu untuk saya lihat file. Bapak lihat ini bilang karena tanpa bimbingan seorang bapak. Ya. Nah, pengaruh figur ayah itu penting sekali dalam mencapai kedewasaan psikologi anak. Ya, oke, sebentar, saya akan kasih gambar yang tadi betul. Saya pikir kok kayak keulang, ayah jangan yang keulang, tapi untuk sebuah cerita satu lagi sebelum kita masuk tanya jawab. Alkitab mengajarkan mengenai hati bapa kembali kepada anak. Kenapa? Karena hadirnya figur ayah itu akan memberikan kedewasaan, menyelesaikan kedewasaan psikologi anak. Nah, biar gampang hukum ini ya bahwa ayah itu menyelesaikan kedewasaan psikologi anak. Biar mudah tak kasih cerita aja. Saya punya anak nomor 3, ini multi talent banget kayak saya ya. Saya ini kan kalau tadi dibaca kurikulum vitae-nya gitu ya, dosen teologi ya, penulis buku, jadi coach di Metro TV Impossible, malah sekarang dengan PMI se-Indonesia saya lagi menangani ekoenzim, yaitu disinfektan alami ya yang dibuat dengan bahan organik difermentasi selama 90 hari menjadi ekoenzim, itu disinfektan alam. Disemprotin ke muka pun nggak masalah. Jadi kalau ada spraying dari PMI, nggak perlu menghindar. Anda mandi desinfektan pun, karena itu dibuatnya dari kulit buah dan sayur difermentasi 90 hari. Nah, PMI meminta saya juga untuk mentoring di komunitas-komunitas se-Indonesia. Jadi tiap provinsi ada WA grupnya sendiri-sendiri. Tuh dengan PMI aja saya ada 20 WA grup. Nah, saya orang yang dikenal sebagai multi talent gitu ya, ya pelukis, sekarang malah jadi ketua untuk kayak ekoenzim, saat ini juga masih jadi direktur LSP animasi karena saya seorang animator, pernah jadi sutradara film animasi sampai 160-an episode dan seterusnya. Nah, rupanya multitasking ini juga nurun ke anak saya nomor 3, multi talent juga. Di antaranya melukis, dan anak saya itu kamarnya penuh dengan lukisan. Ada lukisan pemandangan yang cuma langitnya, ada lukisan bunga yang cuma tangkainya, ada lukisan kapal yang cuma tiangnya, ada lukisan yang tidak selesai banyak banget. Jadi kalau melukis itu nggak selesai. Jadi masalahnya dia itu unfinished. Lalu dari ngelukis dia ganti hobi lagi gitu ya, fashion. Wah, dia bikin gambar baju, dia pecah polanya, dia beli kain, dia potong kainnya, dia bikin gambar baju lagi, dia pecah pola, dia beli kain, dia potong kainnya, terima pemotongan dan nggak dijahit. Lalu ketika saya menghadapi seperti itu, saya ngobrol sama teman. Teman, aku punya anak, artnya kuat sekali, tapi mut-mutan, tapi apapun yang dikerjakan nggak selesai. Ya biasa banget, memang orang art tuh begitu, mut-mutan. Ya kalau biasa saya nggak cari solusi. Saya cerita sama seorang psikolog, dan psikolognya berkata, ya kalau Bapak mau, anaknya biar konsultasi sama saya. Gitu ya. Saya masih pikir sebenarnya, konsultasi 1 jam 1,5 juta. Kalau 4 kali aja 6 juta. Jadi kadang-kadang bapak-bapak itu duitnya banyak, tapi untuk biaya konsultasi sama anak masih ngitung gitu ya. Lalu saya sadar, wah jangan, ini penting lah. Kalau itu anak berhasil berubah, nilainya lebih daripada nilai konsultasi. Udah konsultasi dah, 1 jam 1,5 juta nggak apa-apa, ya paling 4 kali selesai. Nah singkat cerita, anak saya unfinished behavior itu dianalisa, ternyata saya bapak yang jauh. Saya terlalu sibuk, kurang interaksi dengan dia. Masalahnya itu ketika masa itu muncul, anak saya udah remaja, deketi anak balita gampang ya, ajak minum es krim 3 kali, nempel sama kita, kasih stiker sama. Tapi begitu anak udah remaja, waduh cukup berat waktu itu. Bagaimana saya mau kembali masuk ke ruang jiwanya? Bertujuan interaksi adalah menaruh pribadi saya di ruang jiwanya, karena pribadi saya, ayah, figur ayah yang ada akan menyelesaikan kedewasaannya, dan kalau dia dewasa, dia akan finish, dia akan tanggung jawab. Maka ya mulailah kembali seperti yang tadi dengan anak laki-laki, tapi saya nggak bisa berdua, bertiga sama istri. Tapi nanti sampai di lokasi, istri saya sengaja sering-sering hilang,
supaya saya malah jangan dikacangin lalu mereka berdua terus gitu ya. Jadi begitu sampai di lokasi istri ngilang gitu ya, sehingga mau nggak mau saya akan berdua dengan anak. Jadi mulai bisa berdua. Nah, singkat cerita kalau dulu harus bertiga, pergi-pergi kemana-mana itu harus bertiga sama istri gitu ya. Akhirnya bisa loh, saya tuh pergi ke Australia, anak saya kuliah di sana, saya nengokin anak saya, istri nggak ikut. Dan kita bisa pergi berduaan gitu ya, minum kopi bareng, meceng-meceng bareng, narsis-narsis yuk gitu, ada tempat yang instagramable, lalu kita bergaya-bergaya gitu. Nah, itu membuat kedekatan. Nah, uniknya adalah kalau tadinya unfinished, lalu dia bisa sangat detail menggambar, pekerjaannya selesai. Jadi ketika seorang anak itu merasakan kasih ayah, figur ayah, ternyata itu menjadi akar dari masalah yang namanya unfinished behavior. Perilaku yang tidak selesai. Nah, kalau anak tuh nggak selesai kan repot ya. Pacaran nggak selesai, ntar nikah nggak selesai, kuliah nggak selesai, punya hobi nggak selesai. Wah, itu khawatir saya. Ternyata dengan masalah ayah yang masuk ke ruang jiwa si anak, selesai masalah itu. Walaupun menjadi seperti itu nggak gampang. Ya. Jadi dampak positif figur ayah adalah anaknya lebih logis, berani bergaul, lebih sosial, fun life, happy life, lebih kreatif, percaya diri, dan akan punya attitude yang namanya problem solving. Itu 5 pengaruh ayah yang diakui di dalam psikologi dari sebuah penelitian. Dan penutupnya adalah, saya tetap harus berawal dari kenyataan, bahwa tidak bisa lah kita jadi orang tua sempurna, itu nggak bisa. Jadi ayah sempurna itu nggak bisa. Tapi, pasti tahun ini kita bisa jadi orang tua yang lebih baik lagi daripada tahun lalu. Jadi selama ada progres, istri sama anak udah seneng kok. Ada progres, ada perubahan aja deh. Wah, sekarang papahmu ada waktu buat anak. Udah baru 1 poin aja dah. Itu udah percaya saya deh bapak-bapak, percaya saya bapak-bapak, yang namanya ibu-ibu itu kita berubah dikit aja udah seneng banget. Tapi banyak ibu-ibu menderita tuh kan, sudah bertahun-tahun bapaknya nggak berubah-berubah. Sampai saya bilang sama ibu-ibu, "Bu, bapak pasti berubah. Pasti. Semua orang bisa berubah, termasuk suami ibu. Pasti. Kok yakin banget Pak pasti?" Loh, Alkitab tuh bilang manusia tuh bisa berubah, cuaca berubah. Yang nggak berubah cuma 2, setan sama Tuhan. Tapi suami saya udah belasan tahun Pak, dia nggak berubah. Ya mungkin dia Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang tidak berubah. Coba diselidiki ya. Nanti suaminya Tuhan Yesus apa bukan gitu ya. Kalau ternyata dia Tuhan Yesus, ya jangan tunda-tunda lagi. Salibkan dia. Jadi bapak-bapak, daripada disalib sama istri, Pak. Nah, segera berubah aja ya. Mengalami perubahan dan kita bisa hidup dalam pertumbuhan sebagai keluarga. Oke, dari saya sampai di sini. Kita akan masuk di sesi tanya jawab ya. Tuhan berkati. Bentar ini laptop saya ada baterainya, harus saya nyalain dulu. Oke, silakan. Keren banget. Makasih Pak Jarod. Banyak hal yang kita dapat tadi. Kita bisa masuk ke dalam sesi pertanyaan jawab. Amang Inang, Bapak Ibu, silakan. Yang ingin bertanya, kita buka dalam 3 sesi. Sesi pertama 3 orang. Mas Sintua Donar, oke, 1. Siapa lagi? Biar kita kumpulkan dulu siapa yang bertanya. 3 orang, silakan untuk kesempatan pertama. Raise hand, silakan. Silakan. Ya, terima kasih. Oh ya. Pak Moderator. Terima kasih Pak Jarod Wijanarko. Saya baru sekali ini mendengar